tanda tangan pengurus kota atau kabupaten, atau pejabat perguruan tinggi, instansi, atau perusahaan terkait. Nah, ditandatangani bersama. Ya, jadi boleh salah satunya atau boleh ditangani bersama. Kemudian pelantikan anggota maupun pengurus KSR melalui prosesi pelantikan atau PAP dan sumpah janji sesuai dengan ketentuan berlaku. Nah, ini baru panjenengan dikatakan sah sebagai anggota relawan, dalam konteks hal ini adalah sebagai KSR. Kalau ini salah satunya belum, atau bahkan setengahnya belum panjenengan ikuti, ya berarti panjenengan belum disahkan sebagai anggota relawan PMI atau sebagai KSR. Nah, keanggotaan relawan PMI atau KSR berakhir bila mana apa? Nih, yang pertama adalah meninggal dunia. Nah, jadi seseorang bisa dikatakan tidak lagi menjadi anggota KSR atau TSR bila mana satu, meninggal dunia, yang kedua, minta berhenti atau dia mengundurkan diri, dan yang ketiga ini dapat diberhentikan bila mana ya seorang relawan tersebut mencemarkan nama baik PMI, kemudian dia melanggar ketentuan yang berlaku di PMI dan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, terlibat organisasi terlarang. Kemudian yang keempat, melanggar AD/ART PMI. Kemudian yang kelima, berakhir masa keanggotaan relawan PMI dan tidak melakukan perpanjangan anggota. KTA berlaku untuk setiap 2 tahun sekali. Jadi kalau teman-teman sebagai anggota relawan PMI atau KSR itu nanti sudah mendapatkan KTA, dan KTA itu berlaku sesuai dengan PO-nya, saat ini adalah berlaku untuk 2 tahun. Bila mana 2 tahun itu rekan-rekan dari KSR tidak mengurus atau tidak melaporkan kepada PMI kota, maka dianggap tidak lagi sebagai anggota PMI, anggota relawan PMI. Kemudian untuk anggota KSR yang telah melewati batas, maksudnya di sini adalah batas usia maksimum 35, ya, dia secara otomatis sudah gugur sebagai anggota KSR karena batas KSR adalah usia 18 sampai 35 tahun. Nah, maka dia dapat mendaftarkan diri menjadi anggota TSR. Nah, karena teman-teman KSR itu sudah mendapatkan orientasi dan juga akan mendapatkan pelatihan, baik itu pelatihan dasar maupun spesialisasi, kebanyakan ketika mengikuti TSR dia langsung tidak harus mengikuti orientasi, tapi sudah bisa untuk mendapatkan KTA-nya. Tapi lebih baik juga kalau mengikuti orientasi. Kemudian bahan anggota PMI, KSR, dan TSR. Ini perpindahan anggota relawan PMI itu KSR TSR dari PMI 1 ke PMI lain harus membawa rekomendasi dari pengurus PMI kota tempat semula dia bergabung. Nah, contohnya gini, Mbak dan Mas, nanti panjenengan sebagai anggota relawan KSR di PGSD masuk dalam database kami di PMI kota. Kemudian setelah lulus, panjenengan mau pulang ke tempat asal panjenengan, mungkin di Purworejo atau mungkin di Purwodadi atau di mana. Kemudian panjenengan masih ingin berminat untuk bergabung dengan PMI dan ingin bergabung di PMI setempat, panjenengan tinggal meminta rekomendasi dari PMI kota. Kemudian rekomendasi itu nanti panjenengan bawa, kemudian panjenengan serahkan ke sana. Nah, panjenengan sudah menjadi anggota relawan di tempat panjenengan berasal. Kemudian yang berikutnya, melaporkan atau mendaftarkan kembali ke PMI kota kabupaten di tempat tinggalnya yang baru. Dengan rekomendasi tadi, panjenengan melapor dan mendaftarkan di sana. Kemudian PMI kabupaten kota atau provinsi membantu memfasilitasi perpindahan relawannya. Nah,
Nah, ini kami fasilitasi dengan cara tadi, rekomendasi tadi, surat rekomendasi, kemudian bila mana diperlukan untuk kontak-kontak atau untuk komunikasi, bisa kita komunikasikan dengan kabupaten kota di tempat panjenengan berasal. Nah, struktur organisasi KSR di tingkat cabang semacam ini, Mbak dan Mas. Nah, ini. Jadi ini ada pengurus pusat PMI. Semacam ini di poin ini aja ya, pengurus kota ini. Pengurus pusat PMI itu koordinasi dengan pimpinan instansi pusat. Nah, contohnya ini kita punya ada relawan yang dari sebuah BUMN masuk dalam anggota, namanya adalah TSR. Kemudian BUMN tersebut ada yang berada di pusat, kantor pusatnya di Jakarta. Nah, secara koordinasi, pimpinan pusat instansi tersebut akan berkoordinasi dengan PMI pusat. Kemudian turun di sini, PMI pusat kemudian komando pada pengurus PMI di daerah. Dalam hal ini adalah di Jawa Tengah. Begitu juga dengan BUMN tersebut. Mereka akan melakukan ini garis komando atau perintah atau apapun namanya terhadap BUMN yang ada di Jawa Tengah. Nah, kemudian pengurus daerah ini saling berkoordinasi dengan pimpinan instansi provinsi tersebut. Kemudian setelah itu PMI daerah akan menyampaikan perintah atau garis komando terhadap pengurus PMI kota baik ataupun kabupaten. Kemudian sama juga BUMN yang ada di Jawa Tengah ini kemudian akan menyampaikan juga terkait dengan bagaimana untuk terkait dengan relawan yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian ada yang namanya jalur koordinasi juga antara pengurus kabupaten kota terhadap pimpinan instansi di kabupaten tersebut. Nah, maka turunlah di sini nanti akan ada yang namanya unit-unit. Nah, ini. Tapi kalau yang terjadi selama ini untuk rekan-rekan relawan yang KSR, bukan TSR ya, yang KSR itu adalah kebanyakan hanya ini saja. Nah, hanya pada pengurus PMI cabang, kemudian ada jalur komando di sini, ada jalur perintah atau jalur koordinasi terhadap unit-unit yang ada, yaitu adanya unit markas, unit perguruan tinggi, dan unit di masyarakat. Nah, ini yang kebanyakan terjadi karena untuk instansi ini jarang sekali ada unit terkait dengan relawan atau korps sukarela. Tapi kalau TSR masih ada. Oke. Kemudian struktur kepengurusan unit-unit KSR ini ada pembina KSR, kemudian ada pembina teknis KSR, kemudian ada ketua KSR ya, sebetulnya bukan komandan ya, itu adalah karena yang lama-lama itu pakai nama komandan, sehingga sampai sekarang masih terbawa yang namanya komandan. Tapi dalam pertemuan-pertemuan di tingkat daerah dan juga tingkat pusat, komandan ini sudah mulai bergeser menjadi ketua KSR. Tapi di Kota Semarang masih terkenal atau masih beken dengan komandan. Kemudian ada wakil ketua KSR. Nah, kemudian turun jalur komando, ini ada bendahara, kemudian ada sekretaris, turun di sini ada yang namanya seksi-seksi. Nah, seksi-seksi ini disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing unit. Ya, jadi ada beberapa perguruan tinggi di Semarang, tapi ada beberapa juga yang berbeda tentang seksi-seksinya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada unit-unit masing-masing. Kemudian baru di bawahnya adalah adanya anggota-anggota. Nah, ini jenis atau tipikal relawan. Nah, kita dapat mengenali jenis-jenis atau tipikal relawan. Di sini ada yang pertama adalah pengambil keputusan. Jadi ada relawan yang tipikalnya adalah sebagai pengambil keputusan. Biasanya ini adalah terjadi ketika terjadi pada posko dan sebagainya, mereka sebagai korlap. Nah, dia sebagai korlap harus mempunyai jiwa ini. Jadi sebagai pengambil keputusan. Kemudian ada yang bersifat, ada yang tipikalnya adalah sebagai administrasi. Jadi dia tidak senang untuk mengambil keputusan, tidak senang untuk terjun
di lapangan, tidak senang untuk pelayan, tapi dia senangnya adalah sebagai bagian dari administrasi, nyatat dan sebagainya, mengkoordinir terkait keluar masuk barang dan teman-temannya. Kemudian ada yang tipikal adalah sebagai penggalang dana. Dia sebagai pengambil keputusan tidak bisa atau tidak mau di administrasi, tidak mau, tapi dia senangnya adalah mencari untuk dana, mencari logistik dan sebagainya. Kemudian ada juga yang tipikalnya adalah advokasi atau pendampingan. Dia senang berhubungan dengan masyarakat. Dia kalau di administrasi kurang, untuk mencari dana kurang, tapi dia senang di advokasi. Kemudian ada yang senangnya juga ini di pelayanan. Nah, senang di masyarakat, melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, ini adalah jenis tipikal relawan. Pertanyaannya baik yang mana? Nah, semuanya tipikal ini adalah baik. Ya, semua tipikal ini adalah baik. Cuma di mana nanti teman-teman akan berada di situ dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian berikutnya adalah event besar yang ada pada KSR. Nah, ya. Event besar yang ada pada KSR ini, yang pertama adalah adanya temu karya KSR tingkat kabupaten kota, yaitu dilaksanakan 2 tahun sekali. Kemudian ada temu KSR tingkat provinsi, itu dilakukan 4 tahun sekali. Nah, ini biasanya kalau di tempat kota itu dari rekan-rekan unit perguruan tinggi masih bisa mengikuti, tapi untuk di tingkat provinsi biasanya jarang yang bisa mengikuti, karena ketika mereka di perguruan tinggi biasanya kalau sudah pada semester tertentu, itu dia akan fokus pada kuliah. Kemudian setelah itu sudah digantikan pengurusnya oleh adik-adiknya. Dia hanya aktif mungkin 1-2 tahun, jadi dia tidak bisa mengikuti untuk kegiatan temu karya tersebut. Kemudian ada temu karya tingkat nasional, itu 5 tahun sekali. Nah, itu juga dari teman-teman unit biasanya jarang punya kesempatan untuk ikut itu. Nah, kalau yang beruntung adalah pada masa saat ada event temu karya itu dia sebagai pengurus. Nah, itu yang beruntung, dia bisa punya kesempatan untuk ikut kegiatan event tersebut. Nah, nih. Peran KSR dalam organisasi. Nah, sekarang adalah peran panjenengan, peran teman-teman dalam organisasi KSR. Nah, peran KSR dalam pengembangan organisasi yang berfungsi dengan baik. Nah, bagaimana pengembangan organisasi berfungsi dengan baik? Ya, nanti dapat belajar tentang adanya organisasi. Nah, di situ nanti ada tentang budaya organisasi, ya. Karena baik itu sama-sama relawan, baik sama-sama itu KSR, dari masing-masing perguruan tinggi itu mempunyai budaya organisasi yang berbeda. Nah, jadi tidak bisa disamaratakan sama-sama KSR mempunyai budaya organisasi yang sama, belum tentu. Kemudian peran KSR dalam mendukung kegiatan pengembangan citra organisasi. Nah, apa yang nanti panjenengan lakukan di situ untuk pengembangan citra organisasi? Kemudian peran KSR dalam penggalangan dana. Kemudian peran KSR dalam pelayanan PMI. Nah, jadi ini peran-peran panjenengan dalam organisasi. Nah, ini. Berikutnya adalah penugasan relawan. Nah, pada masa damai ini ya, penugasan relawan ini ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah kehumasan dan pencitraan. Ini biasanya pencitraan ya. Jadi di kehumasan dan pencitraan, yaitu terkait dengan publikasi, ya. Publikasi, kemudian diseminasi, nah penyebaran tentang info atau penyebaran terkait dengan kegiatan-kegiatan kepalang merahan. Kemudian yang berikutnya adalah sosial. Nah, ini pada masa damai penugasan relawan adalah sebagai sosial.
Seperti apa? Ya, adanya pengabdian di masyarakat dan sebagainya. Kemudian pada masa damai juga ada penugasan relawan tentang kesehatan. Nah, apa yang dilakukan di sini tentang kesehatan? Yaitu dengan promosi kesehatan atau mungkin adanya pengobatan gratis atau dan sebagainya. Kemudian ada penanganan ini bencana ya, masa damai ada penanganan bencana. Kemudian yang berikutnya adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, pemberdayaan masyarakat itu ya tadi bagaimana merawatkan teman-teman ya. Kemudian donor darah, kemudian juga ada penyuluhan. Kemudian penugasan pada masa darurat. Penanganan bencana karena ulah alam. Ini ada banjir, ada tanah longsor, ada badai, ada topan, ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Nah, kegiatan penanganan bencana ini, kegiatan pada penanganan bencana ini sudah pada aplikasi penerapan. Nah, kalau di sini penanganan ini, bencana ini pada masa damai ini hanya bersifat kesiapsiagaan, ya. Jadi masih dalam bentuk pelatihan, kemudian dalam bentuk simulasi, ya, gladi atau simulasi. Nah, tapi dalam masa darurat ini penanganan bencana sudah pada penerapannya. Kemudian penanganan bencana karena ulah manusia. Ini ada kerusuhan, konflik, gas beracun, industri kebakaran, wabah, dan lain-lain. Nah, peran KSR dalam kegiatan dan pelayanan PMI pada masa darurat atau bencana. Yang pertama adalah pertolongan pertama dan evakuasi korban. Nah, ini seperti hanya yang kemarin kita lakukan saat terjadi banjir, juga tanah longsor di Kota Semarang. Fokus utama kita di hari pertama, hari kedua adalah pertolongan pertama dan evakuasi. Kemudian memberikan perawatan di tempat penampungan sementara, termasuk merawat luka, mengganti pembalut, dan sebagainya. Nah, sama juga ini bagian dari pertolongan pertama. Jadi kita melakukan kegiatan ini ya di tempat-tempat penampungan sementara kemarin, mungkin teman-teman dari PGSD juga ada yang ikut, para seniornya. Nah, itu kita lakukan. Kemudian mendukung tenaga profesional di klinik lapangan, mobil klinik, dan pelayanan ambulan. Nah, ini juga kemarin kita lakukan. Jadi kemarin di daerah Kelurahan Trimulyo, di sana ada setelah hari ketiga itu ada pengobatan bagi masyarakat yang terdampak, juga bagi pengungsi. Nah, tugas kita membantu di sana yaitu dengan pada mobil klinik dan pelayanan ambulan. Jadi untuk evakuasi ke rumah sakit dan sebagainya. Kemudian ini mendukung emergency response unit, Watsan, dan program bantuan Watsan. Nah, kemarin di sana Watsannya hanya pengedropan saja, air bersih. Ya. Kemudian memberi dukungan PSP terhadap korban bencana. Nah, ini yang belum dilakukan untuk kegiatan kemarin banjir kemarin karena dari pihak Muspika setempat belum menyatakan belum ada keterkaitan koordinasi untuk hal tersebut. Tapi sebaiknya memang harus diberikan untuk ini dukungan fisiologi spotnya karena itu adalah untuk bagaimana menumbuhkan kembali atau untuk memberikan keceriaan kembali terhadap anak-anak terutama setelah pasca terjadinya bencana tersebut. Kemudian ini dapur umum dan penampungan sementara. Ya, ini kemarin juga sudah kita lakukan ya. Ini distribusi relief juga sudah. Kemudian ada tracing and mailing service ini. Kemudian ada assessment. Nah, sudah juga transfusi darah, komunikasi, dan lain-lain. Nah, ini nanti dapat dipelajari pada sesi-sesi berikutnya materi yang akan disampaikan oleh narasumber berikutnya. Dan ya, ini yang terakhir. Terima kasih. Mungkin itu sedikit yang dapat saya sampaikan, Mbak dan Mas, keterkaitan dengan peran serta KSR. Monggo kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Kita lebih banyak pada diskusinya saja. Monggo, Mbak Moderator, terima kasih. Ya,
Terima kasih kepada Bapak Mugianto yang telah memberikan materi. Silakan bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ataupun hal-hal yang masih kurang paham bisa ditanyakan. Mumpung ada pematerinya langsung, jadi bisa dijelaskan lagi seperti itu. Silakan teman-teman. Izin bertanya, Kak. Ya. Monggo. Ya, perkenalkan nama saya Siti Mudanur Afifah dari kelompok 21 untuk mengikuti kegiatan lama. Terima kasih. Bisa diulang lagi ya, Dek? Mohon maaf, karena suaranya terputus-putus seperti itu. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk mengikuti kegiatan di Klatsar spesialisasi dan biasanya itu kegiatannya berapa lama? Ya, terima kasih. Jelas, Kak. Iya, Dek. Bentar. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab nggih, Pak Mugianto? Mohon maaf. Langsung saya tanggapi aja nggih, Mbak nggih. Oh, nggih, Pak. Nggih, monggo, Pak. Nggih. Terima kasih. Ini tadi Mbak Siti nggih yang bertanya nggih. Nggih, Mbak Siti. Ya. Suaranya kayaknya dari daerah daerah ujung mana gitu ya, ujung barat. Ya, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya Mbak Siti. Nah, berkaitan dengan diklat spesialisasi, apakah ada syarat-syarat ketentuan? Nah, iya, pastinya ada syarat-syarat ketentuan Mbak nanti dalam diklat ini. Yang pertama adalah panjenengan memang harus dari KSR, ya, syarat KSR dan tadi sudah disampaikan. Kemudian panjenengan juga sudah memiliki KTA, memiliki KTA. Terus nanti di situ juga ada syarat-syarat yang lain yang kita tentukan. Contohnya adalah sudah mengabdi di kegiatan relawan kurang lebih 2 tahun. Nanti setelah pelatihan harus mau mengikuti kegiatan kita minimal adalah 2 tahun dengan surat pernyataan dan sebagainya. Kemudian untuk waktu atau lama kegiatan nah itu tergantung Mbak. Jadi dalam pelatihan ini tergantung, jadi berbeda-beda. Ada yang latihan itu dilakukan ada yang 5 hari, ada yang juga 3 hari. Nah, tergantung kayak Watsan itu juga itu ada pelatihannya juga. Itu ada yang kalau tidak salah kemarin itu 5 hari kalau tidak salah Mbak. Kemudian pertolongan pertama juga sama. Itu kalau tidak salah itu ada 3 hari atau 5 hari kemarin gitu. Jadi berbeda-beda tingkatannya. Tapi sebagai syarat yang utama adalah panjenengan mau bergabung itu aja dan sudah sebagai anggota KSR itu. Gitu Mbak. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, monggo. Iya. Iya Pak Matur Suwun. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya Kak. Oh ya, ya Dek. Sebutkan nama dan kelompok dari mana ya Dek ya? Oke. Perkenalkan nama saya Wisnu Wardana. Saya dari kelompok Bacillus polymixa kelompok 3. Saya izin bertanya ke Bapak. Tadi kan disebutkan bahwa salah satu hak anggota KSR adalah dilibatkan dalam pengambilan keputusan PMI ya. Nah, contoh pengambilan keputusan PMI yang melibatkan anggota KSR itu apa, Pak? Dan apakah ada batasan hak untuk keputusan yang bisa diambil oleh seorang anggota KSR, Pak? Begitu, terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Mas Wisnu Wardana ya. Mas Wisnu Wardana. Ini ngapak kayak norak ngapak orang kepenak. Ya Mas Wisnu, pengambilan keputusan tadi disampaikan terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh relawan, mengatakan nggih. Terus dalam konteks bagaimana pengambilan keputusan itu nggih, gitu ya. Iya. Jadi dalam pengambilan keputusan relawan nggih, nanti disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab panjenengan. Makanya tadi ada relawan-relawan, dalam konteks hal ini adalah ada relawan yang namanya KSR, ada relawan yang namanya TSR. Yang lebih jauh adalah ketika sebagai TSR,
Di situ ada yang namanya dua komponen tadi, yaitu adalah tentang lebih utamanya adalah tentang pelayanan dan manajemen, ya. Nah, dalam konteks hal ini adalah ketika sudah di manajemen, inilah bagaimana nanti peran serta relawan itu dapat mengambil sebuah keputusan, ya. Jadi contohnya begini, ketika terjadi suatu hal, kita melibatkan teman-teman KSR, kemudian dalam hal ini teman-teman KSR kita libatkan sebagai manajemen posko dalam sebuah kegiatan. Ketika dalam sebuah kegiatan dia sebagai pelayanan dan juga sekaligus sebagai manajemen posko di sana, atau dia punya wewenang atau punya kewajiban untuk sebuah pengambilan keputusan di sana. Jadi tidak harus itu disampaikan kepada orang atau staf dari PMI, karena dalam posko itu sudah melibatkan instansi-instansi lain. Dia sudah diberi kewenangan di situ. Ataupun KSR yang memang punya kemampuan spesialisasi, contohnya dia punya spesialisasi terkait dengan manajemen bencana atau manajemen logistik, kemudian ditugaskan bergabung dengan posko induk pelayanan, kemudian dia diberi tanggung jawab sebagai korlap di sana. Nah, maka dia punya kewajiban di sana atau punya tugas untuk melakukan yang namanya tadi pengambilan keputusan tadi. Kalau dia sebagai korlap tapi tidak berani memutuskan suatu hal, berarti sama saja dia tidak korlap. Jadi tidak bisa mengambil keputusan, tidak bisa melorinir teman-teman. Jadi dalam konteks hal ini, keputusan yang diambil atau keputusan yang dilakukan oleh rekan-rekan relawan, baik itu KSR, baik itu TSR, adalah bila mana dia ditugaskan dalam konteks dia sebagai penanggung jawab dalam suatu kegiatan. Mengatakan Mas. Iya. Monggo, ada lagi? Ya, mungkin ada lagi dari teman-teman, silahkan. Kak, izin bertanya, Kak. Oh iya, silakan disebutkan nama dan kelompoknya ya. Perkenalkan, nama saya Lutfiatun Hanifah dari kelompok 21. Saya izin bertanya, bagaimanakah disabilitas sebuah masalah yang dialami oleh anggota KSR dalam mengabdi sebagai relawan? Dan bagaimana solusi untuk mengatasinya? Terima kasih, Kak. Nyun sewu, Mbak Panitia, bisa dianukan lagi? Oke, Pak, sekedap. Mohon maaf, Dik, jangan terlalu cepat tadi pertanyaannya. Bagaimanakah disabilitas sebuah masalah yang dialami oleh anggota KSR dalam mengabdi sebagai relawan? Dan bagaimanakah solusi untuk mengatasinya? Oh iya. Disabilitas anggota relawan, nggih. Nggih, Pak. Nggih, nyuwun sewu Mbak, keterkaitan dengan bagaimana terkait dengan disabilitas anggota KSR ini yang dimaksud disabilitas bagaimana dulu, nggih? Bisa dijelaskan Mbak Lutfi sedikit terkait dengan disabilitas anggota KSR? Seperti ketidakmampuan dalam menjadi anggota kayak gitu, Pak. Yeah. Jadi konteksnya dalam hal tidak ada kemampuan, ya. Konteksnya tidak ada kemampuan. Oke, kalau disabilitas anggota dalam konteks tidak ada kemampuan, nah dalam hal ini kan dalam perekrutan tadi sudah kita sampaikan adanya orientasi, kemudian adanya pelatihan. Ya, adanya pelatihan-pelatihan yang minimal tadi sudah kita sampaikan. Harapan itu tadi yang kita harapan dari pelatihan atau harapan kita melakukan pelatihan tadi adalah untuk mengurangi adanya ini Mbak, ketidakkemampuan ini. Nah, jadi dengan adanya pelatihan yang sudah segini banyaknya, harapan kami teman-teman dari KSR itu tidak ada lagi disabilitas dalam konteks ketidakmampuan. Harapan kami mereka nanti itu sebagai bekal diri dari teman-teman relawan untuk berhadapan dengan masyarakat. Cuman permasalahannya adalah bukan dalam konteks ketidakmampuan, tapi dalam konteks kepercayaan dari teman-teman relawan. Nah, inilah yang akan kita coba, bagaimana pendampingan terhadap teman-teman supaya dia tidak dalam hal konteks disabilitasnya terkait kemampuan, tapi bagaimana dalam konteks teman-teman ini kurang
untuk percaya dirinya, mengekspos apa yang sudah ada, mengekspos apa yang